Episode 2171 Melepaskan Air. Pria kecil hitam gemuk itu adalah menantu Ekaristi. Di tengah kerumunan, terlalu banyak orang saling memandang, berharap seseorang dapat memberikan jawaban yang pasti. Itu mungkin benar. Berani menginjak jembatan Naihe, yang menunjukkan ketulusannya. Tidak mungkin. Meskipun dia terlihat sederhana dan jujur, dia terlihat terlalu gelap, dan dia tidak setinggi Ye Ling. Belum lagi Ye Chen, saya tidak tahu saya setuju, itu tidak cocok sama sekali. Linger kami, apakah kamu sudah menikah? Ji Ningsuang melihat ke arah Ye Chen. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ye Chen terbatuk, bercanda, putrinya yang berharga, jika dia ingin menikah, dia harus menemukan orang yang berbakat. Pertama, dia harus memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kedua, dia harus tinggi, dan terakhir, dia harus memiliki bakat yang tinggi, dan yang terpenting adalah orang itu harus tampan. Jelas, pria gemuk hitam kecil itu tidak memanfaatkan hal yang sama. Bebek. Dengan lolongan serigala, Tang San bergerak, memutar tubuhnya yang gemuk, dan langsung berlari ke sisi yang berlawanan. Seluruh langit berbintang dipenuhi dengan suara teriakan pria itu, kata pencuri itu dengan keras. Dan wujudnya juga berubah seketika, rambutnya menjadi merah darah, matanya seperti kehilangan bola matanya, dan semuanya hitam pekat, seperti dua lubang hitam. Iblis yang mengamuk, berguling-guling sembarangan, menatap dengan hati-hati, darah segar di tubuhnya dapat dilihat, yang telah berubah menjadi hitam. Batas-batas penerus darah. Si Fang tercengang sejenak, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pria gemuk hitam kecil dengan penampilan yang tidak menarik juga bisa membuka batas penerus darah, dan dia membuka batas-batas penerus darah secara instan dilihat dari postur tubuhnya, dia tampaknya dapat dengan bebas mengontrol keadaan keabadian. Bisakah kamu benar-benar mengendalikannya dengan bebas? Sebuah pertanyaan, seperti embusan angin, memenuhi kerumunan. Ada apa? Sueji Jieji benar-benar telah menjadi kubis Cina. Siapapun bisa mengendarainya. Mungkinkah pembukaan Sueji Jieji telah menjadi konfigurasi standar untuk menginjak jembatan Naihe? Mari kita lihat lebih dekat, apakah itu Ye Chen atau Tian Jiu? Ketika mereka menyeberangi jembatan Naihe, mereka berdua membuka batas penerus darah sebelum berhasil melewatinya. Sekarang Tang San Xiao juga membuka batas penerus darah, yang membuktikan kebenaran ini. Tidak Don, jangan pergi ke jembatan Naihe jika kamu memiliki kemampuan untuk mengikuti batas darah. Sulit dipercaya bisa membuka batas darah sesuka hati. Ji Ningsuang juga terkejut. Ketika ibunya melahirkannya, dia berada di batas penerus darah. Ye Chen mengungkapkan rahasia kuno melalui transmisi suara, karena inilah dia mewarisi kekuatan batas penerus darah. Ye Chen berkata, Ji Ningsuang mengerti, tetapi tidak bisa dihindari untuk menghela nafas. Memang benar dunia ini besar, dan apapun bisa terjadi, dan batas Sueji dapat mengendalikannya dengan bebas. Bebek. Di tengah keterkejutan, Tang San Xiao berteriak keras, menjadi semakin bersemangat. Namun, yang mengejutkan semua orang, pria kecil berkulit hitam itu mampu melewati jembatan Naihe dalam waktu kurang dari selusin detik, tidak ada bekas luka sama sekali, dan itu sangat menenangkan. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini tercengang, termasuk Ye Chen dan yang lainnya. Apa? Itu adalah jembatan Naihe. Kapan itu menjadi begitu mudah? Pada saat ini, bahkan Tang San Xiao sendiri terpana, dia selalu mendengar bahwa jembatan Naihe menakutkan, bahkan Ekaristi lolos dari kematian saat itu, hampir terkubur di jembatan, tetapi melihatnya sekarang, tidak terlalu menakutkan. Bahkan, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Seharusnya tidak. Ye Chen bergumam, penuh keraguan. Saat itu, dia juga telah menyeberangi jembatan Naihe, dan dia paling tahu kengerian jembatan Naihe. Bahkan jika dia telah menembus penghalang penerus darah, bahkan dalam keadaan keabadian, dia tidak akan pernah melewatinya. Dengan mudah. Butuh waktu lama sebelum dia menyadari petunjuknya, tidak ada paksaan di jembatan Naihe. Dengan kata lain, ketika Tang San Xiao menyeberangi jembatan Naihe, tidak ada paksaan. Tanpa tekanan yang kuat, belum lagi Tang San tidak memiliki orang bijak, bahkan alam kondensasi Qi, dia dapat dengan mudah menyeberanginya, dan jembatan biasa, manusia mungkin juga dapat melewatinya. Kota tanpa air mata sengaja mengeluarkan air. Ji Ningsuang bertanya ragu-ragu. Bisa dibilang begitu. Ye Chen mengusap dagunya dan merenung, lagi pula, Linger bukan dari kota tanpa air mata, dan dia tidak terikat oleh aturan kota tanpa air mata. Jika orang itu Tang San ingin mengambil bukan siapa-siapa peri di kota air mata harus menyeberangi jembatan Naihe, dan jembatan Naihe semacam itu benar-benar menakutkan, dan ada perbedaan penting antara keduanya. Jembatan, kota Wulei akan melepaskan roh. Seharusnya begitu. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, bertanya-tanya apakah Tang San Xiao akan melompat dan memarahi ibunya jika dia tahu cerita di dalamnya. Batas warisan darahnya tidak lengkap. Batas warisan darah, pernah digunakan kurang satu waktu, kali ini bagus, kesempatan terbuang sia-sia. Apa situasinya? Ini tidak ilmiah.
Ketika keduanya berbicara, kata-kata mereka yang membingungkan bergabung menjadi satu, dan mereka menyeberangi jembatan Naihe dengan begitu mudah, seolah-olah mereka hanya bermain-main. Sejak saat itu, orang-orang yang tidak percaya pada kejahatan, semuanya lari ke jembatan Naihe, dan ingin mencobanya. Namun yang memalukan adalah orang-orang yang naik terakhir sengsara, dan mereka menyemprotkan darah dalam beberapa langkah, terlebih lagi tubuh fisik mereka roboh, hanya menyisakan jiwanya dan kabur kembali. Ketika Ye Chen melihatnya, dia mengetahuinya di dalam hatinya, yang semakin menegaskan dugaannya. Secara alami, yang ingin dia ucapkan terima kasih adalah Wu Lei Cheng, yang tidak mempersulitnya. Para biksu di segala arah tidak begitu tenang lagi, dan cara mereka memandang Tang San Xiao juga berubah, seolah-olah melihat monster, menyeberangi jembatan Naihe dengan begitu mudah jelas merupakan bakat. Untuk ini saja, dia melampaui tubuh suci dan jenderal kelima, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa alasan mengapa Tang San Xiao begitu santai adalah karena kota tanpa air mata mengeluarkan air. Diawasi dari segala arah, pinggang Tang San Xiao sangat lurus sehingga sangat lurus, dan ketenangannya berangsur-angsur membaik. Ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia tidak pernah memiliki wajah yang begitu panjang, dan dia bahagia. Di kota, Ye Linger sudah keluar, melompat-lompat, tidak semeriah biasanya. Pada saat ini, hati lama Ye Chen meleleh, itu adalah putrinya, miliknya sendiri. Ketika dia pergi, Ye Linger baru berusia 2 atau 3 tahun, dalam sekejap, sudah 170 tahun kemudian, ketika dia melihat putrinya lagi, dia sudah langsing dan anggun, dan dia sudah memiliki sedikit cu. Pesona Ling Rao, dia harus merasakan kehilangan tahun-tahun. Perubahan, setiap goresan, terukir dengan perubahan. Apakah kita sudah tua? Jining Suang terkekeh, matanya berkabut. Ye Chen belum melihat Ye Ling selama 170 tahun, dan dia sama. Meskipun dia bukan miliknya, dia lebih baik dari miliknya. Saat itu, dia menuntutnya untuk menggendong bayinya, tetapi sekarang dia telah tumbuh dewasa ke atas. Semuanya, Linger akan merindukanmu. Di sisi lain, Ye Ling sangat bijaksana. Semua orang keluar dan berjalan jauh. Dia tidak lupa melambai ke kota tanpa air mata. Kata-katanya sangat jelas, tetapi sudut mulut kuartet berkedut. Mengapa, Anda masih ingin melakukan sesuatu, jadi kembali dan jalan-jalan. Berlama-lama. Teriak Tang San Xiao, dengan air mata mengalir di wajahnya, dia sudah membuka tangannya, ingin memeluk Ye Linger, sepertinya dia berencana untuk melakukan beberapa adegan sensasional. Namun, dibandingkan dengan wajahnya yang penuh air mata Ye Ling memicu percikan api, dan dia tidak lagi mengucapkan selamat tinggal pada kota tanpa air mata, melangkah ke seberang, dan langsung menuju Tang San Xiao dengan lengan baju, siapapun dengan mata yang cerdas dapat mengetahuinya sekilas bahwa gadis kecil ini akan memukul seseorang. Tang San jarang melihatnya, dia tersenyum, air mata menghilang, menoleh dan lari. Pria gendut, kamu masih berani datang, kamu membuatku sengsara. Ye Ling mengutuk, dan mengejarnya dengan putus asa, dengan batang besi ekstra di tangannya, yang disiapkan khusus untuk Tang San Xiao. Kamu yang bilang, biarkan aku memperlakukannya dengan baik. Tang San Xiao mengeluh sambil berlari. Apakah aku memintamu untuk memberi makan He Huan San? Aku tidak memberi makan banyak. Masih berlari, berhenti untukku. Ye Ling mengejar dan memukuli langit berbintang dengan tongkat besi di tangannya. Ada hal lain yang tersembunyi tentang apa yang terjadi saat itu. Melihat Tang San Xiao dan Ye Ling yang mengejar dan melarikan diri, terlalu banyak orang tua mengelus janggut mereka, yang masing-masing bermakna. Tang San Xiao yang memberi makan He Huan, tapi Ye Linger yang disalahkan. Ini menarik. Laki-laki sampai mati. Seorang lelaki tua yang malang sangat masuk akal untuk memikirkannya, memang begitu. Sein Body selalu menipu orang lain, bagaimana bisa ada orang yang menipu Sein Body, sekarang putrinya yang berharga telah ditipu, di mana wajahnya, generasi dewa yang curang, dia tidak akan menjadi orang bodoh di masa depan. Yah, kamu pria gendut kecil, kamu tahu banyak. Ye Chen menggosok dagunya, berpikir dalam hati apakah harus direbus atau dikukus, kulitnya kasar dan dagingnya tebal, panggang adalah yang terbaik. Berhenti, dan lari. Di sisi lain, Ye Ling masih mengejar, terengah-engah. Masalah ini, siapapun yang tidak marah, telah dipenjara selama hampir 100 tahun, menghadapi orang-orang tanpa emosi itu sepanjang hari, hampir gila, itu salahnya sendiri, itu saja, tapi masalahnya, dia ditipu. Akan sulit untuk menghilangkan amarahnya jika dia tidak memukul Tang San dengan baik. Tang San Xiao menyelinap pergi, sepanjang jalan angin dan guntur digantung dengan kilat, dan orang yang melarikan diri adalah kebocoran samping yang mendominasi, dengan tubuh gemuk, yang tampak besar, tetapi berlari sangat cepat, seperti pita, berlarian di sekitar langit berbintang, terlalu banyak orang tua, semua menggosok mata mereka, semua melihat dengan terpesona. Harus dikatakan bahwa postur pembukaan ini sangat mirip dengan Ekaristi. Saya tidak tahu apa yang terjadi, melihat sepasang harta hidup ini, terlalu banyak orang merasa bahwa mereka masih sedikit cocok, jika Tang San Xiao lebih putih, lebih tinggi, dan sedikit lebih tampan, itu akan lebih sesuai.
Sambil berbicara, keduanya mengejar dan melarikan diri, dan mereka telah melintasi langit berbintang. Dapat dilihat bahwa ada 3 atau 2 pria berjubah hitam yang diam-diam mengikuti, semuanya menyembunyikan aura mereka, menutupi wajah asli mereka, dan bahkan menggunakan metode rahasia misterius untuk menyegel sumbernya. Namun, di mata Ye Chen, tidak ada yang disembunyikan. Dapat dilihat bahwa mereka adalah orang-orang dari Hong Huang, dan mereka semua berada di tingkat Sage Agung. Tujuannya jelas, untuk menangkap kembali Ye Ling dan Tang Sanxiao. Pertama, untuk mempelajari batas suksesi darah Tang Sanxiao. Ini adalah keluhan pribadi. Permusuhan antara Ye Chen dan Hong Huang bisa dikatakan tidak ada habisnya. Sekarang saya melihat Ye Ling, tidak ada alasan untuk melepaskannya. Terus terang, itu adalah balas dendam. Dikukus atau direbus. Ye Chen mengikuti, tidak melupakan Jining Suang. Dengarkan kamu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jining Suang tersenyum lembut dan mengikuti. Garis dialog sederhana, Yang Xuan dan yang lainnya di dalam kuali, tidak bisa menahan rasa takut, tidak lama lagi akan menjadi sepanci kaldu lagi, memikirkan rasanya, perutku mual. Episode 2172 Mari kita temukan. Saat Ye Ling dan Tang San berlari jauh, jembatan Naihe perlahan menghilang. Kemudian, kota tanpa air mata berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan dalam kabut, tidak ada yang tahu tahun berapa saat itu turun lagi, juga tidak tahu bidang bintang mana itu. Setelah pertunjukan bagus selesai, para biksu dari seluruh dunia juga mundur satu demi satu. Ekspresi orang-orang di dunia semuanya belum selesai, sungguh, setiap kali kota tanpa air mata datang, selalu ada kejutan, dan Anda selalu dapat melihat seseorang membuka darah untuk mewarisi batas, dan kali ini Tang San lebih sedikit daripada Ye Chen dan Tian Jiu, juga lebih buang air kecil, dan mudah untuk lulus ujian. Ketika berbicara tentang Ye Chen, terlalu banyak orang yang merasa menyesal. Kali ini, mereka datang jauh-jauh tidak hanya untuk melihat kota tanpa air mata, tetapi juga untuk melihat kehormatan Ekaristi. Namun, sampai kota tanpa air mata menghilang, Ye Chen tidak muncul. Langit berbintang besar secara bertahap menjadi kosong dan damai. Sisi ini sepi, tetapi sisi lain sangat hidup. Tang Sanxiao melarikan diri ke bintang kuno yang mati, tetapi ditangkap oleh Ye Linger, menjepitnya ke tanah, dan memukulinya dengan baik. Jeritan itu keras. Gambarnya juga sangat berdarah. Pada suatu saat, Ye Ling berhenti, dan batang besi di tangannya patah. Sama seperti ini, Ye Ling ingin mendapatkan yang lain. Lihatlah tuan muda ketiga dari keluarga Tang, seperti babi mati, terbaring lemas di tanah, menggeliat dari waktu ke waktu, tubuh gemuknya akan dipukuli menjadi gumpalan, atau Anda dapat mengatakan itu adalah tubuh suci Ye Chen putrinya kejam dan memukulinya sampai mati. Masih berpura-pura mati, bangunlah untukku. Ye Ling menendang dengan marah. Belum lagi, pria gemuk hitam kecil itu benar-benar bangun, Ye Ling sangat pandai memukul, tetapi dia menahan pukulan, tubuhnya yang terdistorsi juga kembali normal, menyeka mimisan, dan mengusap wajahnya seperti orang normal. Tangan hitam itu datang dengan riang, pencuri itu pantas dipukul. Perlu disebutkan bahwa dua baris giginya biasanya tidak putih, Atau mungkin, itu karena dia terlalu gelap untuk menunjukkan gigi putihnya, yang sangat kontras. Tertawa, kamu masih bisa tertawa. Ye Lingqi meraih telinga tuan muda ketiga. Kompensasi, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Tuan muda ketiga menyeringai kesakitan. Ini masih seperti perkataan manusia. Ye Linger berkata dengan sedih, dan akhirnya melepaskannya, dan dengan lambaian tangan kecilnya, tas penyimpanan Tang Sanxiao diambil. Sayang, ini semua milikku. Ini tidak apa-apa, kapan kita akan memiliki kamar pengantin? Tang Sanxiao tertawa lurus, dengan ekspresi ingin mencoba, kami sangat ahli di tempat tidur, dan tidak masalah melakukannya selama 10 hari setengah bulan. Ye Ling tidak mengatakan apa-apa, hanya menyipitkan matanya, dan melihat ke atas dan ke bawah. Memindai pria gemuk hitam kecil ini, terutama celana Tang Sanxiao. Selangkangan, berhenti sejenak, berpikir dalam hati, jika dia menendang, itu akan terasa sangat masam, dan kemudian jeritan seperti membunuh babi mungkin akan sangat menyenangkan untuk didengar. Tang Sanxiao terlihat tidak wajar, lebih tepatnya, seluruh tubuhnya kedinginan. Tanpa sadar, dia menutupi celananya. Selangkangan, ini adalah harta karun, tidak bisa diambil oleh Ye Ling dan direbus. Selama sisa hidupku, aku hanya akan menunjuk dan mengacau. Tanpa asteris-asteris, itu adalah seorang Kasim. Hari ini ditakdirkan untuk panen raya. Tiba-tiba, tawa menyeramkan bergema di kehampaan. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat 4 sosok di langit, semuanya tertutup jubah hitam. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menutupi asal mereka, mereka tidak dapat menyembunyikan 1 atau 2 jejak aura prasejarah mereka. Hong Huang, tuan muda ketiga tiba-tiba mengubah ekspresinya, melangkah keluar, dan berdiri di depan Ye Ling. Bahkan Ye Ling, yang takut dunia tidak akan kacau, tampak bermartabat. Nanti, aku akan menunda, kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kata Tang Sanxiao melalui transmisi suara.
Menurut perkembangan plot, aku harus sangat tersentuh. Jika kita berdua cukup beruntung untuk bertahan hidup, bisakah kamu membiarkanku tidur semalam? Jika kamu masih ingin meniduriku, pergi cari aku. Putri Ye Chen benar-benar cantik. Ketika keduanya terhibur, orang bijak yang berdiri di timur tersenyum tipis, menjilat lidah merahnya, gigi putihnya terlihat, dan mata merahnya bersinar. Senguang hijau itu seperti setan. Tang Sanxiao telah memilih pria itu, dan ingin segera membuka batas suksesi darah. Saat ini, dia tidak lagi mempermainkan dan bertindak patuh, dia lebih seperti orang yang kuat, setidaknya sampai saat ini, dia masih dengan kuat melindungi Ye Ling di belakangnya, siap untuk keluar semua. Tidak apa-apa untuk menggertak kita. Ye Ling mendengus dingin. Ye Chen adalah kura-kura dengan kepala menyusut. Jika dia menangkapmu, dia akan menunjukkan dirinya sendiri. Orang bijak yang berdiri di utara tertawa bahkan lebih menyeramkan. Lehernya tampak sangat tidak nyaman, dan sudut mulutnya sedikit terbalik, dengan tampilan yang nyaman, dan senyum yang menyenangkan. Jika kamu sangat suka memutar lehermu, maka aku akan membiarkanmu memelintirnya cukup. Sebuah suara samar bergema di langit, dingin dan sunyi, seperti seorang raja, mengucapkan kalimat kepada rakyatnya. Siapa? Grid Sage Grid Desolate berteriak tiba-tiba. Namun, yang menanggapinya adalah kilatan cahaya pedang, secepat kilat. Engah. Darah langsung menyembur keluar, sangat mencolok, kepala orang bijak terpotong dalam sekejap, dan bahkan tubuh jiwanya juga musnah. Ketika kepalanya jatuh, dia masih melihat ke sisi itu dengan tidak percaya. Aku tidak melihat siapa yang bergerak. Dia, orang bijak agung dari klan prasejarah, langsung dibungkam. Jika ini menyebar, orang masih akan menertawakannya. Gambarnya terlalu berdarah, Tang Sanxiao tidak bisa menahan diri untuk menelan. Dalam sekejap, ada orang bijak yang hebat di alam liar, betapa hebatnya itu. Dibandingkan dengan yang lain, Ye Ling jauh lebih tenang. Dalam 3 tahun di dalam rahim ibunya, dia telah melihat Ye Chen membantai tubuh kaisar. Di matanya, hanya ayahnya Ye Chen yang benar-benar kuat. Siapa? Keluar. 3 sage besar lainnya telah bergabung menjadi satu. Karena pihak lain dapat langsung membunuh sage besar, itu mungkin tingkat kuasi kaisar, jadi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Ruang terdistorsi untuk sementara waktu, Ye Chen berjalan perlahan, masih mengenakan jubah, dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan Jining Xuang, yang menutupi wajahnya dengan kerudung polos, berjalan keluar bersama, dan Ye Chen, satu selatan dan satu utara, memblokir 3 orang bijak setelah meninggalkan Sutian, tampaknya mereka akan musnah. Tunggu, siapa itu? Grid Sage Grid Desolate mendesis, tetapi berkeringat dingin. Ye Chen mengabaikannya, mundur dan menghilang seketika, dan muncul kembali di depan orang bijak agung, dengan telapak penuh karakter segel, memberkati prestise Kaisar Semu, meledakkan kepalanya. Tanpa urutan tertentu, orang bijak ketiga dibunuh oleh Jining Xuang dengan 1 jari. Dari 4 orang bijak agung, 3 dihancurkan, dan yang keempat ketakutan dan melarikan diri ke langit. Sayang sekali dia tidak bisa pergi, dan dikirim langsung ke Huangquan oleh Dewa 9 Jalan. Sekarang, dunia akhirnya damai. Di bawah, mulut Tang Sanxiao yang setengah terbuka tetap terbuka untuk waktu yang lama. 4 orang bijak tingkat purba bertemu satu sama lain beberapa kali, tetapi mereka dimusnahkan oleh kelompok. Hanya dengan melihat mereka saja sudah terasa mengasyikkan. Ye Ling, di sisi lain, terlihat sedikit bingung, dan merasa bahwa mereka berdua sangat akrab. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Tang Sanxiao menangkupkan tangannya, masih sangat sopan. Ye Chen jatuh, mengabaikan Xiao Hei Pang, hanya menatap Ye Ling. Nak, apakah kamu merindukan ayahmu? Saat dia berkata, Ye Chen melepas jubahnya, dan juga mengeluarkan metode rahasia penyembunyian, menunjukkan kebapaan senyum. Ye Ling Jiao gemetar, menatap kosong ke wajah Ye Chen, yang persis sama dengan ingatan masa kecilnya, perasaan indah bahwa darah lebih kental dari air, pada saat ini, juga memenuhi hatinya. Untuk sesaat, matanya dipenuhi kabut air, yang mengembun menjadi embun beku, memancar keluar dari rongga mata, dan tidak dapat menghentikannya. Sudah 170 tahun, dan dia tidak melihat ayahnya selama 170 tahun. Saat itu, ketika Ye Chen meninggalkan puncak Yunfei, dia hanyalah boneka berusia 2 atau 3 tahun. Kamu masih tahu untuk kembali. Ye Ling menunduk, tersedak dan menangis, merasa sangat bersalah. Itu salah ayah. Ye Chen tersenyum lembut, dan dengan lembut menyeka air mata putrinya. Saat ini, Ye Ling tidak tahan lagi, dan jatuh ke pelukan Ye Chen, seperti saat dia masih kecil, menangis seperti orang yang menangis setelah bertahun-tahun, pelukan ayahnya masih yang terhangat. Apakah ini ayah mertuaku dari tubuh suci? Tang San bergumam, meraba bibirnya, melihat dan melihat, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa orang di depannya ini sepertinya telah melihatnya di suatu tempat. Ye Ling masih menangis, dan air mata kristal membasahi dada Ye Chen. Ketika dia menangis, hidung Tang Sanxiao sedikit sakit, dan dia juga ingin menghampirinya dan memeluknya dengan hangat. Yang memalukan adalah dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana.
Dengan enggan, dia melirik Jining Suang, mengeluarkan dua air mata, dan hendak memeluk Jining Suang. Dia harus mencocokkan adegan sensasional, setidaknya dia adalah wanita cantik. Pria kecil gendut, apakah kamu mencari pemukulan? Jining Suang berkata dengan tenang. Aku tidak ingin memeluk. Tang San Xiao terkekeh, dan merasa merinding lagi. Wanita di depannya ini tidak mudah untuk dipusingkan, bahkan Sage Agung dapat melakukannya dalam hitungan detik, lebih baik untuk tidak memeluk. Tetapi pada saat ini, Ye Ling bangkit dari pelukan Ye Chen, mendorong mata Tang San Xiao yang berkaca-kaca, dan hanya menatap Jining Suang, karena suara kata-kata Jining Suang sangat mirip dengan yang ada dalam ingatannya, sangat lembut dan menyenangkan. Bahkan setelah 170 tahun, saya masih ingat dengan jelas, dan mata indah Jining Suang sama familiarnya dengan ingatan. Jining Suang tersenyum lembut, dan cadar polos yang menutupi pipinya perlahan menghilang. Kamu. Mata Yelinger membelalak, matanya penuh ketidakpercayaan, dia hanya menebak sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa wanita di depannya adalah Jining Suang, ibu Xiao Yefan, dan juga ibunya. Ibu. Sayangku, aku biasa menceritakan kisahnya di bawah bulan, dan suatu kali di tengah malam, aku menyentuh wajah kecilnya dan membujuknya untuk tertidur dengan tenang. Tapi dia tidak bisa mempercayai matanya. Saat itu, ketika Jining Suang pergi, dia baru berusia 2 atau 3 tahun. Dia tidak tahu bahwa pergi akan menjadi perpisahan. Baru setelah dia dewasa dia menyadari bahwa Jining Suang sudah mati. Sekarang, melihat Jining Suang yang masih hidup berdiri di depan matanya lagi, bagaimana dia bisa mempercayainya? Ibu, apakah kamu kembali? Linger, apakah kamu merindukanku? Senyum Jining Suang masih sangat lembut. Jiu Niang. Ye Ling terisak-isak, melangkah maju, dan melemparkan dirinya ke pelukan Jining Suang. Kali ini, dia tidak lagi menekannya, dan akhirnya menangis dengan keras. Dia mengira Jining Suang telah lama meninggal, tetapi tanpa diduga, dia masih hidup di dunia. Saya juga memikirkan ibu ini. Jiu Niang. Ye Chen mengangkat alisnya, menyentuh dagunya lagi, dan mau tidak mau bergumam, ingin tahu tentang standar apa yang digunakan putrinya yang berharga untuk memeringkat Jining Suang. Mungkinkah itu payudara? Bagaimana lagi ayah ini tidak bisa diandalkan? Gambaran yang begitu provokatif, memikirkan pertanyaan yang begitu menjijikkan, dan gagal, mengapa imajinasi Anda begitu kaya? Dewa Timur Xuan Huang, bukankah dia sudah mati? Tang San Xiao di samping, dengan ekspresi bingung di wajahnya, yakin dia membacanya dengan benar, keindahan tubuh peri di Yaochi telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan dia juga beruntung saya pernah melihatnya sebelumnya, itu yang ada di depan saya, jauh lebih cantik daripada yang ada di potret. Memikirkan hal ini, dia melirik Ye Chen lagi, diam-diam berpikir bahwa lelaki tua ini ahli dalam hal itu. Saya telah berkencan dengan begitu banyak gadis cantik, dan tuan muda saya sangat tampan, mengapa tidak ada yang peduli dengan saya? Pria kecil gendut ini, apa yang dia makan untuk tumbuh dewasa? Mengapa dia begitu hitam? Yang Xuan dan Sangguan Jiu bersandar di mulut tripod, menatap San Sao dengan desahan dan lidah. Itu adalah seseorang, yang hitam itu sangat menyentuh, saya belum pernah melihat yang begitu gelap. Pada saat ini, bahkan Yang Lan mengangkat kepalanya dan menatap Tang San Xiao dengan rasa ingin tahu. Di matanya, benjolan hitam besar ini sepertinya manusia juga. Episode 2173 Kakak Ipar. Di malam hari, ada api unggun yang terang di pegunungan dan hutan, dan ada panci besi besar dengan kaldu mendidih. Orang bijak prasejarah memiliki tonik yang bagus di sekujur tubuhnya, jadi tidak ada alasan untuk tidak memakannya. Kaisar ke-10 Dacu benar-benar juru masak yang kompeten, dia yang terbaik dalam daging rebus, bahan-bahannya disiapkan secara khusus, hanya dengan mencium bau daging rebus saja sudah membuatnya nafsu makan. Tang San Xiao adalah bukti yang bagus, memegang baskom besar di lengannya, menelan ludah, selalu siap makan, dilihat dari sosoknya yang gemuk, nafsu makannya pasti cukup besar. Ye Ling, sebaliknya, tidak begitu nakal malam ini, berbaring di pangkuan Jining Suang, menceritakan perubahan 170 tahun, dengan air mata dan keluhan, seperti gadis kecil yang tidak tumbuh dewasa. Jining Suang tersenyum lembut, membelai kepala kecilnya lagi dan lagi. Segera, kaldu sudah siap, dan Yang Xuan, Sangguan Jiu, dan lainnya juga dibebaskan. Mata Ye Ling tiba-tiba berbinar, dan dia menatap Yang Lan kecil dengan matanya yang indah, lalu ke Ye Chen, lalu ke Jining Suang, matanya seolah berkata, yang lain lahir. Jangan membuat masalah. Ye Chen terbatuk datar. Untuk ayahnya yang tidak dapat diandalkan, Ye Ling tampak tidak percaya, dan kemudian memandang Jining Suang dibandingkan dengan Ye Chen, dia lebih suka percaya pada Jiu Niang Jining Suang, dan ibunya tidak akan pernah berbohong padanya. Kakak iparmu. Jining Suang tersenyum. Menantu perempuan. Ye Ling terkejut, tanpa sadar menundukkan kepalanya, dan menatap Yang Lan kecil di kakinya. Pria kecil itu juga menatapnya dengan mata besarnya berkedip, polos penasaran. Satu-satunya bintang Tianxia. Ye Ling bergumam pelan, sepertinya mengenali nasib Yang Lan, yang sangat tidak terduga. Pasangan yang sempurna.
Susi tahu bahwa Ye Ling khawatir, dan Ye Chen sedikit tersenyum. Itu bagus. Ye Ling juga tersenyum, Ye Fan kita pasti menyukainya. Ibu, peluk aku. Xiao Yanglan mengulurkan tangan kecilnya ke Ye Ling. Engah. Ye Chen menyemprotkan kaldu, dan sisi yang mendominasi bocor dalam satu tegukan. Di samping, Ji Ningsuang serupa. Bagaimana jika berbicara tentang suami dan istri? Ye Chen menyemprot wajah Tang Sanxiao, dan Ji Ningsuang juga menyemprot wajah Tang Sanxiao, tujuannya akurat, dan tidak ada rasa ketidaktaatan dalam serangkaian gerakan. Tak heran, pria gendut hitam kecil itu duduk dalam posisi yang sangat pas untuk disemprot. Wajah Tang Sanxiao langsung menjadi hitam, oh tidak, dia sudah gelap, tetapi dia selalu merasa bahwa ayah mertua dan ibu mertua sengaja melakukannya, jadi banyak orang tidak menyemprot saya, jadi mereka hanya menyemprot saya. Melihat Ye Ling lagi, aku tidak bisa tertawa atau menangis, dia sangat rendah. Ku bilang, senioritas keluarganya agak berantakan. Yang Suan berkata dengan penuh arti. Aku mengerti. Kamu tidak bisa memanggilku ibu, kamu harus memanggilku kakak. Ye Ling tersenyum, dan mengambil Yang Lan kecil. Pria kecil itu berperilaku sangat baik, dan dia merasa sangat baik pada Ye Ling. Ye Chen dan Ji Ningsuang saling memandang, sedikit malu. Mengatakan bahwa Yang Lan kecil ini sangat mirip dengan Ye Ling ketika dia masih kecil. Siapapun yang cantik bisa disebut ibu. Saat itu, ketika dia memanggil ibu Yue Huang, Qian Sang Yue juga menyemprotkan anggur. Peluk aku. Tang Sanxiao menggosok tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan, cekikikan, dibandingkan dengan warna kulitnya, kedua baris gigi itu sangat mencolok, dan masih bersinar terang. Pergi dan mainkan. Ye Ling mengutuk, melangkah maju dengan sebuah tendangan. Jangan. Ngomong-ngomong, aku juga kakak iparnya. Kakak, keluarlah. Ayah mertuaku, kamu harus mengurus ini, terlalu pemarah. Tang San cemberut, sama seperti dia, jika kamu berada di kampung halaman kami, kamu akan dipukul. Ayo, pria gendut, datang ke sini. Ye Chen mengaitkan tangannya. Tang Sanxiao juga patuh, dan berlari sambil tersenyum, orang tua, kamu mungkin belum mengenalku. Namaku Tang Sanxiao, suami dari Ye Lingmu. Bukan karena seseorang merebut bayi itu. Di Tang Sanxiao sambil tersenyum. Saya dirampok setiap 3-5 kali. Jam berapa ayah mertua saya mengatakan? Dunjia Tianzi. Apa yang kamu bicarakan tentang wanita jalang itu? Orang yang begitu sombong dan tidak bermoral yang mencuri dunjia saya dan memukul saya dengan baik. Orang ini benar-benar marah, dan matanya masih membakar kain wol. Tidak menyombongkan diri, dirampok berkali-kali, yang paling saya ingat dengan jelas, level yang sama membuka batas suksesi darah, saya tidak melawannya, setiap kali saya mengingatnya, saya merasa malu dan kehilangan muka. Yang Suan dan yang lainnya menutup telinga mereka, dan menatap Tang Sanxiao dengan penuh arti. Orang-orang sangat gelap, mereka pantas dirampok, kalimat ini ada di benak semua orang. Melihat Ye Dasao lagi, dia cukup tenang, tidak menyela atau berbicara, hanya mengeluarkan batang besi, menggilingnya dengan kuat, kadang-kadang dia menghela nafas pada batang besi, dan menyekanya dengan lengan bajunya setelah dia selesai. Cobalah untuk menyeka ubin ringan dengan cerah, Anda akan melihat darah nanti. Di sisi lain, Tang Sanxiao akhirnya selesai mengutuk, dan membungkuk ke arah Ye Chen lagi, menggaruk kepalanya, dan bertanya dengan bingung, ayah mertuaku, kamu berperilaku sangat baik, mengapa kamu menyebutkan ini? Karena, akulah yang kamu. Katakan itu. Jalang itu. Kamu. Tang Sanxiao gemetar, hampir kencing ketakutan. Kejutan nyata. Pada saat ini, tidak hanya Tang Sanxiao, tetapi juga Ji Ningsuang, Yang Suan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis, mereka bahkan tidak tahu bahwa ada omong kosong antara Ye Chen dan pria gemuk hitam kecil ini. Omong kosong, tidak bisakah kamu menjadi omong kosong? Ini belum jadi menantu. Baru saja memukuli ayah mertua, dan barusan, dia menamparkan pelacur, memarahi pencuri dengan gembira, menunjukkan sikap mendominasi ke samping. Pada saat ini, pria gemuk hitam kecil di mata semua orang tampaknya adalah orang yang berbakat. Ya, itu bakat, jenis yang luar biasa, sangat bagus. Dan yang memiliki ekspresi paling menarik adalah Tang Sanxiao. Meskipun pria kecil gendut itu terlihat gelap, dia tidak bodoh, mengapa Ye Chen menyebutkan masalah itu tanpa alasan. Hati nurani surga dan bumi, bagaimana dia tahu bahwa itu adalah Ye Chen, yang mengenakan jubah pada waktu itu, dan menutupi wajahnya, dewa tahu siapa itu, tidak heran dia merasa begitu akrab sebelumnya, perasaan, Ye Chen adalah orangnya yang bertarung dengannya saat itu. Sejenak, Tang Sanxiao kembali menggigil di sekujur tubuhnya, meskipun Ye Chen di depannya tersenyum padanya, senyum seperti itu terlihat sangat menarik, seperti tukang daging yang menatap babi-babinya. Dan batang besi di tangan Ye Chen, sangat menyilaukan. Orang tua itu menghitung, akan ada badai berdarah. Sang Guan Jiu menemukan kantong rokok dari suatu tempat, dan mengepulkan cincin asap dalam-dalam, apa yang dia katakan sungguh-sungguh. Bisakah kamu menanggungnya? Lagi pula, aku tidak tahan, Yang Suan menjabat tangannya. Ayo, Jiu Niang, pegang aku.
Ye Ling bangkit, menyerahkan Yang Lan kecil kepada Jining Xuang, lalu menggulung lengan bajunya. Tang San, yang masih dalam keadaan bingung, ditembaki di tempat, hidung bukan hidung dan wajahnya, bukan wajahnya, itu palu, dan dia berteriak sambil memukul, gendut, kamu benar-benar berjanji, kamu berani memukul ayahku, itu melawanmu. Jeritan anak muda ketiga Tuan sebanding dengan pembunuhan. Suara babi itu sangat melengking. Gambarnya masih sangat berdarah, potongan darah yang besar. Sayang sekali Tang San Xiao, pemukulan ini benar-benar dirugikan, sepertinya dialah yang dirampok. Ye Chen menggelengkan kepalanya, sangat tidak selaras, apa yang harus dimakan dan apa yang harus diminum. Jining Xuang juga bertingkah seperti orang normal. Dia memberi makan Yang Lan kecil, seolah-olah dia tidak berniat membujuk perkelahian. Jika dia ingin menjadi menantu mereka, dia harus menahan pemukulan terlebih dahulu. Tidak ada apa-apa salah dengan itu. Keduanya acuh tak acuh, tetapi Yang Xuan dan yang lainnya kesal, keluarga ini benar-benar alami, dan mereka semua galak. Apakah orang dipukuli sampai mati? Tidak tahu kapan, Ye Ling berhenti, berkeringat deras. Adapun tuan muda ketiga, ada karakter besar lainnya, sangat lurus. Anak kecil, jangan takut. Adikku biasanya tidak melakukan ini. Ye Ling memeluk Xiao Yang Lan lagi, dia terlalu kejam, dan gambarnya berdarah, Xiao Yang Lan ketakutan. Tang San Xiao tidak bangun sampai tengah malam. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Sampai sekarang lubang hidungnya masih berdarah. Dia duduk di samping Ye Chen, bersikap seperti domba kecil. Jangan khawatir tentang detail itu, ayo, makan sup. Ye Chen menepuk pria kecil gendut itu. Tang San Xiao mengambilnya, tetapi penuh ingus dan air mata, apakah saya dianiaya, harta saya dirampok, saya dipukuli 2 kali, dan ketika saya mengambil kembali putri Anda, saya dipukuli lagi. Hanya untuk 3 pemukulan ini, putri Anda tidak dapat membenarkan tidak membiarkan saya tidur selama 1 malam. Secara alami, dia hanya berani memikirkan pemikiran ini di dalam hatinya, jika dia mengatakannya, itu pasti akan menjadi pukulan keempat, dan setelah pemukulan ini, dia bisa pergi ke istana Raja Neraka untuk melapor. Menjelang fajar, semua talenta berangkat ke jalan. Tang San Xiao juga mengikuti dengan sikap tak tahu malu, menggertak untuk pergi ke Hang Yue untuk melamar pernikahan. Ye Chen tidak keberatan dengan ini. Sebutkan dengan santai, jika Ibu Ye Ling setuju, saya akan mengambil nama keluarga Anda. Secara alami, dengan Tang San Xiao, Ye Chen juga memiliki tujuan lain, untuk dapat dengan bebas mengontrol batas penerus darah, jadi dia harus mempelajari pria gemuk hitam kecil ini dengan hati-hati, bukan untuk tidak lengkap, tetapi juga untuk terkejut. Di saluran luar angkasa, suasananya masih sangat harmonis, Ye Ling memeluk Yang Lan kecil, menggodanya dari waktu ke waktu, membuat si kecil cekikikan, benar-benar seperti peri, polos dan polos. Dan Tang San Xiao selalu ingin memeluk, tapi sayangnya, dia tidak diperbolehkan memeluk. Linger, apakah kamu tahu wajah Wu Lei yang sebenarnya? Tanya Ye Chen sambil memegang kendi. Aku tidak tahu. Ye Ling menggelengkan kepalanya, itu ditutupi dengan kerudung, dan itu ditutupi dengan metode rahasia. Ye Chen tidak bertanya lagi, dan dia masih penasaran dengan identitas Wu Lei, seperti apa hubungannya dengan Chu Xuan dan Chu Ling, dan Xiao Ruoxi, mereka pasti ada hubungan antara keempatnya. Dia juga bertanya kepada Di Huang dan Kaisar Ming tentang masalah ini. Namun, kedua makhluk tertinggi itu tidak menyebutkan sepatah kata pun. Adapun Chu Xuan, meskipun dia menjadi Dewi Kota tanpa air mata, dia tahu sangat sedikit tentang itu. Jika dia tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa penguasa kota tanpa air mata adalah persis seperti dia, putra bumi. Ketika dia berpikir, Tang San Xiao berteriak kaget. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan melirik Tang San Xiao pria gemuk hitam kecil ini benar-benar tidak sederhana. Berada di lorong gerbang domain, seseorang dapat benar-benar melihat langit berbintang di luar. Ini benar-benar dia. Ye Ling juga melirik. Ye Chen mengalihkan pandangannya dari tuan muda ketiga, dan menoleh untuk melihat langit berbintang di luar. Ketika saya menangkap mata saya melihat sosok ungu, berjalan di udara, itu adalah seorang pemuda, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, dan selalu ada penglihatan di sekitar tubuhnya, yang sepertinya disembunyikan garis keturunan dan asal-muasal keberuntungan Xian Dao juga sangat mendominasi, dan kekuatan misterius dapat tercium samar di seberang lorong. Putra bumi benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, gumam Ye Chen pelan. Ketika berbicara tentang putra bumi, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi, karena darah yang selaras dengan semua makhluk hidup, ada kesalahpahaman di masa lalu, yang juga membuatnya dan Hao Tian keluarga memiliki karma. Garis keturunan Duo Tian. Jining Xuang juga berbisik pelan, nadanya sulit menyembunyikan isak tangisnya. Jiu Niang, kamu belum pernah ke sini selama bertahun-tahun, tapi dia telah melawan Ye Fan ratusan kali. Ye Ling berkata sambil tersenyum, dia sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan Ye Fan kecil kita. Di sana adalah hal seperti itu. Jining Xuang cukup terkejut.
Apakah aku pernah bertengkar dengannya? Dia juga tidak bisa mengalahkanku, Tuan Muda ketiga tertawa. Kamu bisa dengan bebas mengontrol batas penerus darah, jadi tidak heran kamu bisa dijatuhkan. Ye Ling melengkungkan bibirnya. Jika kamu tidak membuka batas warisan darah, aku masih akan memukulnya dan menangis. Jika kamu tidak menyombongkan diri, kamu akan mati. Meniup tidak. Melanggar hukum. Tapi Ye Chen dan Jining Xuang lebih memperhatikan putra bumi. Visi mereka bahkan lebih baik daripada Ye Ling dan Tang Sanxiao. Mereka dapat melihat bahwa putra bumi itu luar biasa, tidak hanya darahnya, tetapi juga darahnya. Taoisme pada usia seperti itu, dengan perasaan seperti itu, cukup memandang rendah satu generasi. Aku bisa melawannya dengan pijakan yang sama, Vaner mengejutkanku, kata Jining Xuang sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum. Senyumnya menghibur generasi muda, tidak hanya untuk putranya Ye Fan, tetapi juga untuk anak-anak bumi. Suatu hari, keduanya ditakdirkan untuk memimpin era baru. Berbakat orang akan muncul dari generasi ke generasi, suatu hari di akhir tahun, itu akan menggantikan mereka. Episode 2174 satu-satunya di dunia. Anak-anak bumi berangsur-angsur menjauh, Ye Chen dan yang lainnya tidak pernah muncul, dan mereka tidak pernah berpikir untuk mempermalukannya. Sebagai tetua, mereka tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertarungan generasi muda. Selama tetua pihak lain melakukannya tidak berpartisipasi, mereka tidak akan pernah campur tangan, jangan sampai mereka mendapat nama baik dari intimidasi kecil di mata dunia. Kupikir dia akan pergi ke Heng Yue untuk bertarung dengan Ye Fan. Tang Sanxiao bertanya dengan tangan di tangannya. Dia tidak bodoh. Jika dia memasuki Dacu, dia tidak akan bisa keluar, Ye Ling tertawa. Itu benar. Tang Sanxiao tidak membantah. Dia paling tahu tempat seperti apa Dacu itu. Aneh jika tidak dibawa untuk melakukan penelitian. Dia sangat tersentuh oleh poin ini. Saat itu, ketika dia pergi ke Dacu, dia dirampok pada hari pertama, dan dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Kemudian, dia ditangkap dan dibawa pergi untuk penelitian. Semua orang tua tidak memiliki integritas, dan para junior itu, seperti para tetua, dirampok, dia buang air kecil, semua orang tidak tahu malu, memukulinya setiap 3 hari, itu bukan satu, tetapi kelompok besar, bahkan batas pengikut darah tidak dapat menangani pertarungan kelompok. Ye Chen hanya tersenyum sedikit, berbalik dan mulai berjalan. Putra bumi ingin bertarung dengan Scotch, tetapi dia mungkin tidak bisa bertarung. Putranya sekarang adalah anak berusia 2 atau 3 tahun tanpa ingatan dan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan tempur. Bahkan jika mereka disatukan, anak bumi mungkin akan malu. Ayo, siapa yang akan memukuli anak itu? Ye Chen belum memberitahu Jining Xuang tentang transformasi Ye Fan menjadi seorang anak. Dan Ye Ling dan Tang Sanxiao tidak tahu, dia juga ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika melihat Ye Fan, yang terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun, bisa dibayangkan, itu pasti sangat mengasyikkan. 2 hari kemudian, semua orang meninggalkan lorong gerbang domain. Dengan jentikan tangannya, Jining Xuang membawa Tang Sanxiao dan Ye Ling ke tripod. Dalam setengah bulan, kita akan tiba di Dacu. Ye Chen mengambil peta langit berbintang dan memperkirakan jaraknya secara kasar. Tidak ada gerbang domain teleportasi cara kaisar, dan bahkan pulang ke rumah seperti mempelajari kitab suci. Alam semesta adalah terlalu besar bahkan jika kaisar menghabiskan seluruh hidupnya, akan sulit baginya untuk mengunjungi setiap sudut. Ada orang yang harus dirampok. Ketika Ye Chen melihatnya, Jining Xuang berbisik. Mendengar ini, Ye Chen mengumpulkan peta langit berbintang, mengenakan jubah dengan Jining Xuang tanpa urutan tertentu, dan menyembunyikan wajah aslinya dengan metode rahasia, dan juga menarik asalnya, karena takut mengganggu Ying Jie. Kemudian, mereka berdua mengangkat mata dan menatap. Apa yang menarik perhatian Ye Chen adalah sosok berpakaian putih, dia tampak seperti seorang pemuda, kultivasinya tidak rendah, dia telah mencapai ranah orang suci, dia memiliki labu anggur di pinggangnya dan pedang peri merah di punggungnya. Sekilas, dia tampak seperti pendekar pedang, temperamen yang terungkap juga seperti pedang. Apakah kamu mengenal saya? Ye Chen melihat ke samping ke arah Jining Xuang. Jining Xuang menggelengkan kepalanya dengan ringan, hanya melihat bahwa itu adalah Ying Jie, tapi bukan siapa itu. Karena mereka tidak mengenal satu sama lain, keduanya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan tidak perlu menghindarinya dengan sengaja. Ketika keduanya melihatnya, pemuda itu tenggelam dalam peta langit berbintang, dan terkadang dia melihat ke atas dan melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang memastikan posisinya, dan bergumam, ada apa, aku pergi. Melihatnya, dia melihat. Ye Chen dan Jining Xuang segera menyingkirkan peta langit berbintang, melangkah dalam 2 atau 3 langkah, dan tersenyum, dua rekan Tao, ayo cari jalan. Katakan, Ye Chen berkata dengan ringan, itu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai benua Xuan Huang di sepanjang arah ini? Kamu tidak akan bisa mencapai benua Xuan Huang jika kamu mengikuti arah ini sampai kamu mati. Ucap pemuda itu heran. Kamu tidak hanya salah jalan, kamu salah jalan. Ye Chen tersenyum.
Mendengar ini, pemuda itu tertegun sejenak, seperti sambaran petir, hingga 3 atau 5 detik kemudian, dia mengeluarkan peta bintang lagi, dan membenamkan dirinya di ruang kerja, biar ku bilang, arahnya pasti salah. Ye Chen meliriknya, hampir tidak terhibur, kamu mengambilnya terbalik. Singkatnya, pemandangan itu langsung dingin. Ekspresi pemuda itu juga menjadi sangat luar biasa. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berpegangan tangan dengan Jining Xuang, dan melanjutkan perjalanan lagi. Peta bintang bisa dibalik. Dia bertanya-tanya apakah pemuda itu akan membaca peta bintang. Akan aneh jika dia tidak melakukannya. Nyah. Rekan Taois. Pria muda itu berjalan cepat dan menyusul mereka berdua, tersenyum canggung. Ada lagi. Ye Chen mengangkat alisnya. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Pria muda itu terkekeh, melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu mendekat, dengan ekspresi misterius di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, karena kita bertemu satu sama lain karena takdir, aku punya harta karun di sini. Saya tidak tahu apakah kalian berdua tertarik. Mari kita lihat. Ye Chen menguap. Pria muda itu sangat mati rasa, dan dengan jentikan tangannya, sebuah gulungan gambar tergantung di udara, dan dia tersenyum misterius pada Ye Chen, harta mutlak, satu-satunya di dunia. Untuk ini, Ye Chen hanya diabaikan, mereka yang menjual barang-barang seperti ini. Saat dia berbicara, dia membentangkan gulungan itu. Gulungan gambar bukanlah gulungan gambar biasa, mirip dengan memori spar, yang terekam di dalamnya adalah gambar, dan masih dinamis, mari kita bicara tentang kualitas gambarnya. Itu juga masuk akal. Namun, setelah Ye Chen meliriknya, sudut mulutnya berkedut belasan kali. Melihat Ye Chen seperti ini, Jining Xuang juga mendatanginya, melihatnya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Melihat gulungan gambar lagi, gambar yang muncul sebenarnya adalah Dacu Heng Yuezong, boneka kecil yang gemuk, yang digendong oleh Xiong Er dengan satu kaki, begitu saja, sementara Si Yun dan Si Tunan bajingan itu manusia akan selalu muncul dan jentikkan penis boneka itu. Boneka keluarga siapa, mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Jining Xuang melihat dengan rasa ingin tahu, dan tanpa sadar mengambil gulungan itu dari tangan Ye Chen, melihatnya berulang kali, dan mempelajarinya dengan cermat. Ekaristi suci. Itulah ekaristi kuno, pemuda itu tertawa. Jining Xuang mengangkat alisnya, dan tidak berbicara, dia hanya melihat ke arah Ye Chen dengan ekspresi aneh, matanya seolah berkata, kamu masih memiliki sejarah yang begitu mulia. Tapi Tuan Muda Ye menggosok alisnya dengan keras. Benar, boneka kecil yang dibawa Xiong Er dalam gambar adalah dia. Itu masih di kehidupan sebelumnya. Ketika dia mempelajari kitab suci tanpa kata, dia baru berusia 2 atau 3 tahun. Selama waktu itu, dia adalah bayangan hidupnya. Mengingatnya sekarang, apakah kamu masih merasakan sakitnya? Siapapun yang memberi tahu Heng Yue, Ye Chen mengutuk dalam hatinya, wajahnya sangat gelap. Panas, kali ini, dia, Kaisar ke-10 dari Great Chu, benar-benar panas. Mungkinkah, penghuni surga sudah punya andil? Siapa yang mengira bahwa Dewa Surgawi yang begitu luar biasa akan memiliki pengalaman yang begitu menyenangkan? Terbawa, dimainkan dengan penisnya, sangat indah untuk dibayangkan, dan mereka yang telah memainkan penisnya, kebanyakan dari mereka akan menganggap masalah ini sebagai topik pembicaraan yang paling membanggakan, jadi bagaimana jika Ekaristi membantai Kaisar, dan saya juga memainkan penis Ekaristi? Jining Xuang tersenyum, masih menutupi mulutnya. Sebagai seorang istri, dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chen telah kembali ke masa kanak-kanak. Namun, Ye Chen gemuk dan imut saat masih kecil, sangat mirip dengan Ye Fan saat masih kecil. Ayah mertuaku sangat menarik ketika dia masih muda. Tang Sanxiao mengais mulut tripod. Ini benar-benar kontol kecil. Mata Sangguan Jiu bulat. Aku ingin memainkannya juga, rasanya enak. Yang Xuan mengusap dagunya. Pada saat ini, bahkan Ye Ling menjulurkan kepalanya, menatap matanya yang indah, dan itu adalah pertama kalinya aku melihatnya melihat ayahku seperti ini ketika dia masih kecil, apakah ada rasa yang spesial? Bagaimana, apakah itu bayi? Pemuda itu menyipitkan mata ke arah mereka berdua, punggungnya tegak, dan ekspresinya penuh kebanggaan. Dia menganggap mendapatkan gulungan ini sebagai suatu prestasi. Sayang, sungguh sayang. Jining Xuang tersenyum, dan segera mengambilnya, tanpa menanyakan harganya, dan menjejali pemuda itu dengan tas penyimpanan. Gulungan itu harus disingkirkan, dan ketika suasana hatinya sedang buruk, dia akan melakukannya keluarkan dan lihatlah, tidak apa-apa, saya masih bisa menemukan seseorang untuk menghargainya. Jangan terlalu berantakan, itu memalukan. Sudut mulut Ye Chen berkedut. Saya menjualnya demi uang, kata Jining Xuang dengan serius. Ini tidak seperti kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Masih lucu ketika aku masih kecil. Mengapa kita tidak memilikinya? Pria muda itu memutar matanya ke arah Yan Chu dan tersenyum mesum. Ambil, keluarkan untukku. Ye Chen mengaitkan tangannya, garis hitam di dahinya mengalir dengan liar, ekspresinya rusak, wajahnya hilang, tidak ada yang bisa dilihat.
Pria muda itu masih cukup ceroboh, dia mengambil ribuan foto sekaligus, dan menyusun potongan besar, setiap foto tentang Ye Chen, seperti dipukuli oleh istrinya. Beri menantu perempuan karnaval. Tuan berusaha keras untuk menyerang. Bawa istri saya jalan-jalan. Kilen ah. Wow. Seru Tang Sanxiao, hampir kehabisan kuali, dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, dia terkejut ketika melihatnya, kehidupan lelaki tua itu benar-benar indah. Benar-benar kencing. Temperamen tak tahu malu dikembangkan dengan cara ini, kata Yang Xuan penuh arti. Hanya ada satu talenta di kelas ini setiap beberapa tahun. Sangguan Jiu menyeringai. Ayah, jaga dirimu. Aa Ye Linger terkikik. Tuan, jaga dirimu. Aa Ji Ningsuang juga suka bercanda. Dari mana datangnya gulungan-gulungan ini? Ye Chen menatap pemuda itu dan hampir meledak. Seorang pria gendut menjualku. Pemuda itu terbatuk datar. Fatih, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, percikan mekar di matanya. Sekarang, dia tidak perlu bertanya lagi, dia tahu bahwa pria gendut di mulut pemuda itu adalah bajingan Xiong Er, dan dia benar-benar saudara baiknya, dan jika dia benar-benar menghapus namanya yang terkenal di kehidupan ini, jika gulungan gambar ini menyebar, bisa lebih antusias darinya Tudadi. Bayangkan saja betapa menggiurkannya pemandangan saat jalan-jalan dan gang-gang ditutupi dengan gulungan-gulungan tersebut. Saat ini, kulit tebal Rao dan amoralitas Rao tidak bisa menutupinya. Ji Ningsuang masih masuk akal, dan membeli semuanya tanpa memakai sepasang. Pada tahun-tahun itu, tahun-tahun sebelumnya, dan tahun-tahun ini, saya melewatkan terlalu banyak hal menarik, jadi saya hanya menunjuk gulungan-gulungan ini dan bersenang-senang. Pemuda itu senang, dia pergi ke arah yang salah, dan ada keuntungan untuk pergi ke arah yang berlawanan, yang menyebabkan masalah besar, dan batu asal yang didapatnya sudah cukup baginya untuk bahagia selama bertahun-tahun. Wajah Ye Chen menjadi lebih gelap, jika bukan karena pemuda itu tetapi Ying Jie, dia akan menamparnya sampai mati. Pria muda itu pergi, tetapi wajah Ye Chen panas membara, dan itu membakar seluruh alam semesta, tidak bisakah dia panas? Mungkin, jika Anda tidak memperhatikan, Anda bisa menangkapnya. Setelah memasuki lorong gerbang domain, suasananya cukup canggung. Ye Chen berjongkok di tanah, menutupi wajahnya, dan lamban. Dia selalu ingin kembali ke Dacu dengan cepat dan mengirim bajingan itu, Xiong Er, keluar angkasa. Dibandingkan dengan dia, Ji Ningsuang sangat santai, dia melihat gulungan satu persatu, melihatnya dengan senang hati, sementara di Chaos Cauldron, Tang Sanxiao, Ye Ling dan yang lainnya juga berbaring berjajar, saling memandang matanya bersinar cerah, dan bahkan Yang Lan kecil pun penuh rasa ingin tahu. Secara visual, ayah ini berbakat. Ini adalah evaluasi semua orang tentang Ye Chen. Episode 2175 teruslah bermain. Semakin dekat ke Dacu, tetapi perjalanan kembali masih begitu lama. Itu adalah langit berbintang yang dipenuhi kabut darah, dan matanya penuh dengan anggota tubuh dan lengan yang patah. Tampaknya telah mengalami perang yang tragis. Ketika Anda melihatnya dengan saksama, Anda bisa mencium aura hutan belantara. Tak perlu dikatakan, itu adalah padang gurun lagi bahkan di seluruh medan bintang, sulit untuk melihat makhluk hidup. Ini terlalu kejam. Sangguan Jiu menelan ludah saat melihatnya. Anak kecil, patuh, jangan melihat keluar. Ye Ling memeluk Yang Lan kecil, tersenyum lembut, adegan berdarah seperti itu akan melukai hati muda, gambarnya terlalu tragis. Ye Chen berjalan perlahan melewati langit berbintang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Ningsuang juga tetap diam, matanya yang acuh tak acuh berkedip karena kedinginan. Melihat terlalu banyak pembunuhan, suasana hati mereka berdua sudah lama sedingin es, tetapi melihat langit berbintang berwarna darah, mereka tidak bisa menyembunyikan amarah mereka. Bencana telah lama menjadi murka manusia dan dewa. Tiba-tiba, suara seruling yang merdu datang dari jauh. Kemudian, terdengar suara gemuruh, dan udara prasejarah yang bergulung menyebar. Mendengar suara itu, Ye Chen dan Ji Ningsuang bergerak tanpa pandang bulu, dan langsung menuju ke sumber suara gemuruh, terdengar suara seruling dan gemuruh, dan ada suasana prasejarah, jelas perang masih berlangsung. Ini suara seruling yang aneh. Ye Chen bergumam pelan, semakin dekat dia ke sisi itu, semakin halus suara seruling itu, dengan kekuatan sihir untuk membingungkan pikiran orang, bahkan jika itu adalah konsentrasinya, dia tidak bisa membantu berada di trans. Mentransfer bunga dan batu giok, dunia mabuk. Ji Ningsuang juga bergumam, sepertinya mengenali suara seruling. Ye Chen tidak bertanya lagi, dan mempercepat langkahnya seperti sinar cahaya. Tidak lama kemudian, keduanya menemukan sumber suara seruling tersebut, yaitu bintang purba yang mati, atau dengan kata lain, bintang purba fana. Alasan mengapa ia mati dan sunyi adalah karena semua makhluk hidup dibantai. Sepotong gunung bobrok, puncaknya terus runtuh, dan pertempuran sedang berlangsung. Memang ada orang prasejarah, dan mereka adalah 3 orang bijak, hantu, Kiongki, dan kalajengking emas. Memang ada seseorang yang memainkan seruling. Itu adalah wanita berbaju putih. Dinodai debu halus, suci dan tanpa cacat, seperti mimpi dan ilusi. Di belakangnya,
Ada seorang pemuda berambut putih duduk bersila, seluruh tubuhnya berlumuran darah, sepertinya dia terluka parah setelah bertarung melawan hutan belantara, dan bahkan mempengaruhi jiwanya. Suara seruling itu lemah dan merdu, tetapi juga penuh dengan kekuatan sihir yang menakutkan. 3 orang bijak agung juga tertipu, dan pikiran mereka bingung. Mereka masing-masing bertarung melawan hantu. Suara seruling tidak dapat menghancurkan penampilan. Oke, bagus sekali. Mata hantu itu penuh dengan warna merah, dan itu menakutkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Qiongqi juga menggertakkan giginya. Jika kamu menghancurkan kekuatan gaib ini, hidupmu pasti akan lebih buruk daripada kematian. Jin Yan menyeringai dengan muram. 3 orang bijak tingkat prasejarah memaksakan, dan serangan mereka menjadi semakin sengit. Mereka tampaknya mengenali kekuatan gaib ini, dan mereka tidak dapat mematahkannya untuk sementara waktu, tetapi jika itu memakan waktu lama, itu akan menjadi sulit dikatakan, karena mereka adalah orang bijak yang hebat, dan pihak lain, hanya itu Raja Suci kecil, jauh dari itu. Wanita berbaju putih itu berdiri dengan acuh tak acuh, dan suara serulingnya bahkan lebih ajaib, wajahnya pucat, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya, dia memblokir 3 orang suci besar dan membayar harganya. Peri senior, jangan khawatirkan aku, lari untuk hidupmu. Kata pemuda berambut putih itu melalui transmisi suara. Wanita berpakaian putih itu tersenyum, tetapi tidak menjawab. Seorang peri senior memanggilnya seorang pemuda berambut putih yang tampak berubah-ubah, itu adalah tuannya, tetapi sekarang, di tengah malapetaka, dia melakukan perjalanan ke seluruh langit berbintang temukan, tidak ada alasan untuk melarikan diri sendirian. Hancurkan untukku. Tapi Wen Guilin berteriak, dan menghapus hantu itu dengan telapak tangannya. Rusak. Jinni dan Qiongqi berkata serempak, dan mereka berdua mematahkan penampilan seruling itu. Wanita berbaju putih itu memuntahkan darah dan menderita serangan balik yang mengerikan, dia melangkah mundur dan tidak bisa berdiri diam. Dengan basis kultivasi Raja Suci, dia bangga bisa memblokir 3 orang suci begitu lama. Sayang sekali dia hanyalah Raja Suci, dan dia bukan tandingan 3 orang suci tingkat prasejarah. Tiup, terus tiup. Qiongqi berdiri di langit, memamerkan taringnya sambil tersenyum. Kamu pria rendahan, darahmu seharusnya luar biasa. Orang bijak hantu itu tersenyum licik, dengan lidah merah, mengulurkan cakar senran, dan meraih wanita berbaju putih dari langit. Wanita berbaju putih itu berdiri diam, membentuk segel dengan satu tangan, siap untuk melepaskan metode terlarang itu seketika. Namun, pada saat ini, cahaya pedang emas datang dari jauh, memotong cetakan telapak tangan hantu itu, dan setelah itu, bayangan tinju emas juga datang dari jauh, dan senjata hantu itu meledak dengan keras, terlepas dari tubuh emasnya. Daging tubuh, atau tubuh sebenarnya dari roh primordial, semuanya terkubur dalam sekejap. Ini, ekspresi Qiongqi dan Jin Yan tiba-tiba berubah, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Hal yang lebih mendadak masih tertinggal, tanpa menunggu keduanya bertanya, kepala dan leher dipisahkan, dan kepala yang terpenggal itu diledakkan menjadi abu saat jatuh, dan jiwa terbang menjauh. Ketika mereka tiba, ketiganya tidak melihat siapa yang bergerak, dan mereka sangat dirugikan. Wanita berbaju putih itu juga terkejut, apakah 3 orang bijak ini telah terbunuh? Mereka yang menembak adalah Ye Chen dan yang lainnya, yang telah terwujud dalam kehampaan dan turun dari langit. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Wanita berbaju putih itu buru-buru menangkupkan tangannya, dia benar-benar akan keluar untuk menemui seorang bangsawan, dia pantas mendapatkan nyawanya, dan dengan bantuan para senior dari seluruh dunia, jika tidak, dia akan melakukannya. Mungkin telah mati. Ji Ningsuang tersenyum lembut dan melepas jubahnya. Melihat wajah aslinya, wanita berambut putih itu terkejut, kamu. Yao Qi. Hua Jianxin, jangan datang ke sini tanpa masalah. Ji Ningsuang tersenyum. Mengapa kamu masih hidup? Wanita berbaju putih itu membuka mulutnya sedikit tak percaya. Tidak ada cara untuk masuk neraka, jadi aku kembali. Dongshen Yao Qi, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ying Jie. Ye Chen, yang telah membersihkan medan perang, berjalan mendekat, tetapi sedikit menyipitkan matanya, menatap pemuda berambut putih yang duduk bersila. Dari sudut pandangnya, tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah orang Ying Jie. Sebelum Ying Jie, dia pasti seorang kaisar semu, tapi sayangnya, dia tidak mengenalinya. Hua Jianju. Ji Ningsuang melihatnya, dan mengenakan jubah yang telah lepas landas dalam sekejap. Ye Chen tidak mengenalinya, tapi dia mengenalinya. Jika dia melakukannya, akan lebih baik untuk tidak melihat wajah aslinya. Kamu tahu bahwa dia adalah Ying Ji. Ye Chen mengirim transmisi suara ke Hua Jianxin. Aku tahu. Hua Jianxin mengatupkan bibirnya dan sedikit mengangguk. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Karena Hua Jianxin mengetahuinya, itu mengganggu Ying Jie. Nasib senior bernama Hua Jianzuo ini telah diganggu, dan tidak diketahui apakah Ying Jie dapat lulus ujian. Benar-benar tidak berdaya aku ikut campur. Hua Jianxin menghela nafas. Ye Chen tetap diam, alisnya masih berkerut, dan dia diam-diam menyimpulkan bunga di antara bunga-bunga itu.
Seperti yang dia harapkan, karena campur tangan Hua Jianxin, nasib Hua Jian menjadi sangat tidak stabil, dan kemungkinan besar dia akan terkubur dalam bencana. Ini tidak dapat disalahkan pada Hua Jianxin. Dalam masalah peri dan ibu peri, jika Anda tidak mengambil tindakan, Anda akan mati lebih cepat. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Ji Ningsuang bertanya. Kamu harus mengubah nasibmu melawan langit. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan desahan, sayang sekali Raja Manusia juga telah memasuki dunia sebagai tanggapan atas malapetaka, dan Raja Dewa Keberuntungan bahkan hilang. Masalah ini sulit. Mendengar ini dengan kata-kata itu, pipi kemerahan Hua Jianxin menjadi pucat seketika. Ayo kita ambil dulu, kata Ye Chen, berbalik dan naik ke langit. Ji Ningsuang juga mengerutkan kening, dan mengikuti. Hua Jianxin menyegel Hua Jianzuo ke dalam senjata ajaib, mengikuti ke dalam kehampaan, menatap punggung Ye Chen, dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sebenarnya kaisar ke-10 dari Dacu, aku benar-benar buta. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke dalam langit berbintang dan menabrak seseorang secara langsung. Bukankah orang itu yang menjual gulungan Ye Chen sebelumnya? Setelah mempelajari peta langit berbintang dengan cermat, dia akhirnya menemukan arah yang benar. Dia ingin pergi ke Xuan Huang untuk mendapatkan banyak uang. Yang disebut menghasilkan banyak uang adalah menjual lukisan Ye Chen. Tanpa diduga, ketika dia menemui bidang bintang ini, dia melihat gambar yang menyedihkan. Ji Ningsuang baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat pemuda itu lagi, dia selalu ingin tertawa. Sebaliknya, Ye Chen memiliki wajah yang sangat gelap, mengapa kamu ada di mana-mana? Melihatnya, Hua Jianxin yang datang kemudian tertegun sejenak, lalu buru-buru melepas jubahnya untuk menutupi wajahnya, seolah-olah dia tahu bahwa pemuda itu adalah nyonya rumah, dan dia tidak bisa lagi mengganggu nyonya rumahnya. Mengapa? Apakah kamu mengenalinya? Ye Chen terkejut. Master Pedang Wu Tian, Mokin. Hua Jianxin mentransmisikan suara itu. Orang ini, mungkinkah Master Pedang Wu Tian? Ye Chen mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu dari atas ke bawah. Belum lama ini, dia masih menjual gulungan fotonya. Tapi memikirkan Jiang Taixu dan Jiu Jianxian, dia merasa lega. Mengatakan ini harus dirampok. Itu benar-benar merongrong tiga pandangan orang. Seperti dunia manusia, Ying Jie menjadi peramal. Seperti Liu Dao, Ying Jie menjadi pemabuk. Dan yang di depannya ini adalah seorang pengusaha, mereka sangat tidak biasa. Ini sebenarnya Master Pedang Wu Tian. Ji Ningsuang menghela nafas. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia telah mendengar tentang legendanya. Semua orang di dunia mengenalnya. Sama seperti Jian Feidao dan Jiu Jianxian, dia juga mengembangkan cara pedang. Tidak untuk menyebutkan akhirnya, dalam hal senioritas, mereka bertiga adalah generasi yang sama, dan di era ini, tidak diketahui siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat di antara para ahli ilmu pedang. Yang ingin ditertawakan Ji Ningsuang adalah bahwa belum lama ini, mereka membuat kesepakatan di antara mereka. Inspeksi visual menunjukkan bahwa dia adalah harta hidup sebelum Ying Jie. Melihat Ying Jie Mokin yang mendekat, Ye Chen berkata dengan penuh arti. Tidak mungkin orang biasa menjual gulungan fotonya di mana-mana. Mengenai Master Pedang Wu Tian, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia juga orang yang kejam. 3000 tahun yang lalu, klan Qiongqi berada dalam kekacauan di timur, dan Mokin juga hadir. Hanya satu orang yang membunuh Kaisar Qiongqi, dan kembali ke rumah dengan kekalahan. Klan Hou Qiongqi lahir lebih dari sekali, semua karena Master Pedang, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukan bayangan Master Pedang, dan kadang-kadang mereka menemukannya sekali atau dua kali, dan mereka terbunuh dan dikalahkan. Omong-omong, kegilaan Ying Jie benar-benar menyebar luas. Ketiga ahli pedang gagal lolos dari nasib Ying Jie. Entahlah, apakah mereka bertiga bisa lulus ujian. Saat berbicara, Ying Jie Mokin telah tiba, dan dia terkejut saat melihat Ye Chen dan Ji Ningsuang. Kali ini, tidak peduli apakah itu Ye Chen, Ji Ningsuang, atau Hua Jianxin, mereka berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua tahu identitasnya, jadi mereka harus menghindarinya. Sangat menakutkan. Mokin mengikuti dengan wajah datar. Ketiga Ye Chen tidak menjawab, dan langkah mereka dipercepat. Untuk apa kamu lari? Aku tidak akan merampokmu, seru Mokin. Ketiga Ye Chen masih tidak menjawab sepatah kata pun. Aku punya harta, aku akan menjual kalian dengan harga murah. Mokin tidak menyerah, dan mengeluarkan gulungan itu. Sekarang, Ye Chen berhenti, dan hendak berbalik dan menendangnya. Ini juga berkat Ji Ningsuang yang menangkapnya, jika tidak, bahkan jika Master Pedang Mokin tidak mati dalam perampokan, dia akan ditendang sampai mati oleh Ye Chen. Beginilah cara saya merasa terhormat dalam hidup saya. N.